mahasiswa PPG dengan nomor induk mahasiswa 223706200040 dan dengan nomor ujian 20204031111. Dengan ini saya ingin mempresentasikan video pembelajaran yang digunakan untuk syarat uji kinerja pada kegiatan PPG Daljab 2020 Angkatan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan asinkronus yang dilakukan di GCR berupa memasukkan materi, LKPD, dan link absen ke Google Classroom dan juga link untuk Zoom di Google Classroom. Kemudian guru memberitahu peserta didik melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gua nggak ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pelajaran matematika ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo Ridho. Wah, suaranya kecil amat. Ridho. Anjir. Ayo. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Udah siap untuk belajar kita hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Udah bawa alat tulisnya? Belum. Bawa. Di rumah, Siapkan Bu. dulu. Udah kalau sudah disiapkan, mari kita buka kameranya biar terlihat ganteng dan cantiknya. Alhamdulillah. Udah ya. Jangan lupa untuk sekarang kita absen dulu ya. Yang Ibu panggil jawab hadir. Oke? Titin Nur Apriantni. Oke. Hadir, Bu. Oke. Meli Agustin. Apa, Bu? Hadir. Ridho hadir. Hadir, Bu. Sidki. Hadir, Bu, hadir. Julfa. Hadir, Bu. Hadir. Keisha. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Terus Juliani. Hadir, Bu. Ya udah hadir ya. Sisanya nanti kita absen di Google Classroom juga sama kok. Ya. Ibu ingatkan, jangan lupa pesan Ibu. Kalau sekarang di iklan-iklan tuh ada pesan Ibu. Ada 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, Mencuci tangan. ada yang mau menjelaskan salah satunya? Mencuci tangan. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, menggunakan masker. Nah, ini semua digunakan upaya dari pemerintah untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Jangan sampai rantai COVID terputus, tali silaturahmi kita juga terputus. Semoga tali silaturahmi kita, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, kita bisa selalu bersilaturahmi ya. Ingat, jangan lupa 3M-nya kalau kemana-mana. Ada yang tahu sekarang kita ngebahas tentang apa? Deret aritmatika. Deret geometri, Bu. Aritmatika. Deret geometri. Deret geometri. Deret geometri.
Geometri. Oh ya, dari geometri. Kan kalian sudah berdiskusi dan sudah membaca materi dan modul ada di bagian Google Classroom. Dan udah ada sebagian yang mengirimkan ke Ibu untuk jawabannya. Kita presentasikan ya. Yang ingin presentasi, yang pertama adalah kelompok 1. Siapa? Antara Ridho atau Nur? Terlihat nggak? Belum Bu, belum kelihatan. Belum Bu, pending saya, pending. Ya, tunggu aja. Tentang Bu, apa saya? Udah, Bu. Udah Bu. Oke, siapa yang mau presentasi? Siti Nur atau Ridho? Saya Bu. Oke, silahkan Siti Nur. Curang. Masa seorang dokter hewan menemukan virus panleukopenia yang berada di dalam tubuh seekor kucing. Virus ini berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian. Pada hari pertama, dokter tersebut terdapat 1 virus. Pada hari kedua, terdapat 2 virus. Pada hari ketiga, terdapat 4 virus. Dan pada hari keempat, terdapat 8 virus. Untuk membunuh virus tersebut dengan menggunakan vaksin, karena di klinik tidak vaksin, maka dokter tersebut melakukan pemesanan. Jika vaksin tersebut datang dalam waktu 10 hari pemesanan dan pemesanan telah dilakukan pada hari kelima setelah ditemukannya hama, maka bantulah dokter hewan menemukan jumlah virus yang ada pada hari ke-15. Diketahui hanya U2-nya 2, Nggak ada 3, ketangan. 4-nya 8. Ditanyanya jumlah virus pada hari ke-15. UN sama dengan ARN-1. U15 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 15 min 1. U15 sama dengan 2 pangkat 14. U15 sama dengan 16.384. Jadi jumlah virus yang ada pada hari ke-15 adalah 16.384 virus. 2. Buatlah pertanyaan dari pengamatanmu. 1. Apa cara mengobati virus tersebut? 2. Hewan apa yang terdapat virus panleukopenia? 3. Pada hari keberapa terdapat 8 virus di dalam tubuh seekor kucing? Udah? Oke. Itu yang Yang nomor, tadi ada yang mau menjawab pertanyaan dari Nur? Menggunakan cara apakah mengobati virus tersebut? Vaksin. Ada yang mau jawab? Menggunakan vaksin, benar. Yang kedua, hewan apa yang terdapat virus panleukopenia? Saya Bu. Siapa Kucing. itu? Ya, benar. Siapa itu tadi? Kucing. Saya. Ya, Munandar. Makasih Nandar. Aku. Iya. Pada hari keberapa terdapat 8 virus? Ada yang tahu? Keempat. Hari keempat, Yuliani. Terima kasih Yuliani. Oke, sekarang nomor 2. Hari keempat. Nomor 2, lanjutkan Siti. Saya Bu. yang tabel Bu. Ya, yang tabel. Istilah tabel berikut ini. Hari ke-1 suku ke-1 sama dengan A. Banyak pada hari ke-1 Ini. sama dengan 1 kali 2 pangkat 0. Jumlah virus pada hari ke-1 1 sama dengan 1. 2 U2 banyak virus pada hari kedua 2 sama dengan 1 kali. Ada yang jawabannya berbeda untuk ini kelompok yang lain? Ada yang mau mengomentari? Dari kelompok lain? Ki, komentar nggak Ki? Tidak? Jelas? Sudah jelas? Jika jelas dilanjut Nur. Nur masih di mute Nur. Suaranya Nur masih di mute. Buatlah kesimpulan mengenai deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan atau total dari suatu barisan geometri. Bentuk umumnya sama dengan SN sama dengan A
A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah titik ditambah AR pangkat N. Rumus umum deret geometri SN sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R jika R-nya itu kurang dari 1. SN sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1 jika R-nya itu lebih besar dari 1. Nah, terima kasih Nur. Ada yang kesimpulannya lain dari kelompok yang lain? Cuman pengertiannya doang boleh nggak, Bu? Pengertiannya dong? Apa itu pengertiannya? Pengertian deret geometri doang. Boleh. Kan kesimpulannya tergantung sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Nomor 2. Siap. Diketahui di sebuah suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang perkembangbiakan bakteri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit sekali. Setelah 1 jam berarti bakteri akan menjadi 4 bakteri. Hitunglah jumlah bakteri dalam waktu 5 jam. Diketahui R 1024 min 1 per 1 sama dengan 1023 bakteri. Jadi selama 1 jam bakteri yang tersedia ada berapa, Dok? 1023. Iya. Terima kasih Ridho. Untuk kelompok yang lain? Ada? Kelompok. Jika sudah presentasi untuk salah satu kelompoknya, berarti kita udah diketahui ya, kita belajar tentang deret geometri. Deret geometri itu kita tadi sudah menyimpulkan dari kelompok 1. Deret geometri itu adalah Penjumlahan atau total dari suatu barisan geometri. ya, penjumlahan atau total dari suatu barisan geometri. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang barisan geometri. Ini udah kalian dapatkan ya di GCS. Penelitian seperti yang tadi kita bahas tentang virus, tentang bakteri. Biasanya virus dan bakteri itu mereka berkembang biak dengan memperbanyak diri sendiri gitu. Kemudian bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kasus bisnis, peleburan, atau seperti bunga majemuk ketika kalian menabung di sebuah bank. Jadi kalau di bank itu kan ada 2 jenis bunga ya, ada majemuk, ada tunggal. Kalau bunga majemuk itu biasanya pakai barisan geometri, kemudian kita jumlahkan, itu disebut dengan deret geometri. Jadi kalau barisan itu hanya per setiap per bulannya, kalau deret geometri itu dijumlahkan dari U1, U2, U3, jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai kesekian, itu disebut dengan deret geometri. Dijumlahkan ya, kalau umpamanya ada kata jumlah, berapa jumlah, kalau jumlah itu berarti kita tambah. Kalau umpamanya berapa banyak, itu berarti itu merupakan dari barisan aritmatika. Kalau ada kata jumlah itu antara deret, jadi deret aritmatika dan deret geometri. Tapi kalau banyaknya itu bisa 2 barisan, barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Lihat semuanya. Sudah? Sidki udah kelihatan, Sid? Udah kelihatan, Bu. Oke, deret geometri. Yang pertama adalah tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari deret geometri adalah
menganalisis barisan dan deret geometri, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan deret geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri. Ibu kasih contoh yang pertama. Bedakan antara deret geometri dengan deret aritmatika ya. Kalau deret geometri berarti dia dari barisan geometri. Kalau deret aritmatika dia berasal dari barisan aritmatika. Oke. Perhatikan barisan berikut. Dapatkan kali hitung jumlah 5 suku pertama untuk menghitung. Jumlah nih, ada kata jumlah. Ini ada kata jumlah 5 suku pertama. Jumlah itu berarti kita apakan tadi? Tambah. Tambah. Untuk menghitung jumlah 5 suku pertamanya dapat dilakukan dengan menjumlahkan. Kita jumlahkan. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah, ayo suku kelima 32 sama dengan 62. Berapa? 62. Nah, kalau menghitung jumlah 5 suku pertama, berarti dari awal suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku yang kelima. Ini yang kita sebut dengan apa? Deret. Penjumlahan? Deret. Deret. Kalau yang ini kita sebut dengan barisan. Bilang. Oh, barisan. Oke. Udah ya. Gua enggak aja. Rumus deret geometri. Ada 2 rumus. Yang pertama adalah Sn sama dengan ARN pangkat A kali R pangkat N dikurang 1 per R min 1, dan rumus yang kedua adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R pangkat dikurang 1 kurang R. Apa bedanya rumus pertama dengan rumus kedua? Ada yang tahu? Rumus pertama satunya kurang. Kenapa, Aish? Gak apa-apa. Kalau rumus pertama satunya kurang. Kalau rumus kedua Plus. satunya plus. Itu sih Rido. Ada lagi yang lain? Yang pertama itu rasionya lebih kecil dari 1. Kalau ini rasionya Lebih besar dari 1, lebih besar dari 1. Kalau yang rumus 1 rasionya itu lebih besar dari 1. Yang rumus kedua Rasionya kurang dari 1. Kurang dari 1. iya. Kalau rasionya kita adalah 2, maka menggunakan rumus keberapa? 1. 1. Kalau rasionya setengah, kita pakai rumus yang mana? 2. Pakai mana, Aish? Yang? Yang kedua. Jadi untuk rumus yang pertama itu digunakan jika rasionya lebih dari 1 dan kurang dari Minus 1. negatif 1. Untuk rumus kedua digunakan jika rasionya itu antara negatif 1 dengan 1. Jadi lebih besar dari negatif 1 tapi lebih kecil dari 1. Ya, rumus kedua. Oke.
Contoh 1, ada yang bisa baca? Sidki deh, Sidki baca Sidki. Contoh 1, Pak Ya. Haja ini adalah seorang peternak ikan cupang. Pada bulan Januari 2020, ia membudidayakan 10 ekor ikan cupang. Karena ia merawatnya dengan baik, sehingga membuat ikan cupang tersebut berkembang biak 2 kali lipat setiap 2 bulan. Berapakah jumlah ikan cupang pada bulan April 2021? Ada yang tahu? Oke. Yang diketahui apa? A-nya 10 ekor. A-nya 10 ekor. Ditulis dulu ya, diketahui. A-nya 10 ekor. Kemudian rasionya berapa? 2. 2. Kemudian berapa lama? Dia 2 kali lipat selama 2 bulan. Dia berawal dari bulan Mari. Januari 2020 sampai April 2021. 2021 ada berapa bulan? Ada berapa kali peternakan? Hitung dari Januari 2020 sampai April 2021. 16 bulan. 13, Bu. Berapa? 16 bulan berarti 8 kali. 16 bulan, Bu. Oh iya. Berapa Sidki? 13. 11 Januari. 14 apa 11? Berapa? Benar, Rido 14. Coba Rido dihitung. Januari, Februari, Maret, April, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 16, Bu. Berapa? 16. 16. Berarti ada berapa kali perkembangan? 16 bulan. 16 bulan. Dia berkembang 2 kali lipat selama 2 bulan. Berarti berapa kali perkembangan? 16. Dibagi 2 2, sama dengan 8. 8 bulan. 8 kali. Berarti N-nya berapa? Ya. A-nya tadi 10. Rasionya 2. N-nya 8. Yang ditanya adalah jumlah ikan cupang. Berarti SN sama dengan pakai rumus pertama apa rumus kedua? Pertama, Kenapa kalau yang pertama? Belek gua masih ada. Keuntungan dari perusahaan home industry pada bulan pertama adalah 2 juta. Karena dilanda pandemi, keuntungan dari perusahaan tersebut menurun menjadi 0,5 kali dari bulan sebelumnya. Total keuntungan yang didapat adalah. Oke, dari soal ini apa yang diketahui? A-nya, Bu. A-nya berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. 2 juta, Bu. Ya, A-nya 2 juta. Lalu R-nya berapa? Rasio 0,5. 0,5. 5, Bu. Total keuntungan yang dapat pada bulan ke-6. 6 ini apanya? N-nya benar. N-nya itu 6. Ibu tulis dulu 6. N-nya sama dengan 6. Kalau mau ngobrol di mute dulu ya. Ya, Bu. Oke, SN sama dengan A1 dikurang R pangkat N per R min M per 1 min R. Kenapa menggunakan rumus yang ini? Ada yang tahu?
Karena kurang dari Karena kurang dari satu, maka menggunakan rumus kedua ya. Masukkan angkanya 2 juta dikali 1 dikurang 0,5 pangkat 6 karena n-nya 6 per 1 dikurang 0,5. Maka 2000 dikali 1 dikurang 0,015625 per itu. Jadi hasilnya adalah jumlah keuntungan perusahaan pada bulan ke-6 adalah 3.937.500. Oke, next. Kita belajar tentang geometri tahingga. Geometri tahingga itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah geometri tahingga konvergen dan geometri tahingga divergen. Kalau konvergen itu bisa kita hitung jika di sini kita bisa hitung untuk jumlah konvergen jika rasionya itu antara negatif 1 dan 1. Lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 1. Maka geometri tahingga ini bisa dihitung. Tapi kalau rasionya tidak terletak di antara sini, maka itu disebut dengan geometri tahingga divergen. Jadi dia tidak perlu diulang. Disebut geometri tahingga karena kita tidak tahu sampai mana deretan ini akan berhenti. Kan biasanya ada sampai yang S6, berarti dia berhenti di suku ke-6. Kalau S8, berarti dia berhenti di suku ke-8. Kalau S10, berarti dia berhenti di suku 10. Kalau deret geometri tahingga berarti dia tak terhingga. Tak terhingga, tak terhingga. Jadi dia tidak ada ketentuan dia berhenti di mana. Oke? Nah, hasil jumlah dari 4, 2, dan 1 ditambah titik-titik adalah, kan di sini kita tidak diketahui ya sampai suku keberapa dia untuk berhenti. Maka itu yang disebut dengan deret geometri tahingga. Terhingga. Ya, benar. Rasio dapat dari mana? Jangan lupa, ayo. Rasio ini dapat dari mana? U2 per U1. Ya, benar. U2 per U1 itu adalah rasio. U2-nya berapa? Rasio 2. U1-nya berapa? 4. Sederhanakan. Jadi 1/2. 1/2, benar. Oke. S tahingga. Nah, 1/2 itu 1/2 itu kan dia lebih dari negatif 1 tapi kurang dari 1. Maka dia disebut konvergen apa divergen? Ayo. Konvergen. Kalau konvergen itu bisa dihitung apa tidak? Tidak. Bisa. Kalau konvergen itu bisa, yang tidak bisa dihitung disebut divergen. Pintar. Good. Kalian luar biasa. Jadi S tahingga adalah A-nya masukkan ya. A-nya 4/1 dikurang 1/2. Jadi S tahingga sama dengan 4/1/2. Hasilnya jumlah tahingga dari barisan ini adalah 8. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya untuk ini?
Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Lanjut, Bu. Oke, siap. Soal keempat. Sebuah bola dijatuhkan dari... Wah, kelewat, Ibu. Siapa Yuliani? Coba Yul, baca Yul. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Begitu seterusnya. Panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah titik-titik meter. Oh iya. Kalau bola jatuh begini ya. Nah, karena dia di ketinggian, kalau jatuhnya kan begini ya, seret, 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 seret sampai berhenti. Misalkan gitu. Itu adalah bola. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada jarak dari atas ke bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, kita kan tidak diketahui dia berhenti di mana kan ya, pada apa sih pantulan keberapa, maka itu disebut dengan deret tak hingga. Pembahasan. Diketahui A itu adalah tinggi pertamanya. Tinggi pertamanya adalah 8 meter dengan rasionya adalah 3/5. Untuk lintasan bola ke bawah, nih ke bawah dulu. Jadi dihitung sama rumusnya tak hingga, satu dapatnya 20 meter. Pas itu ke bawah. Dari sini, 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 sini sampai berhenti itu ke bawah. Terus bola ke atas, seret yang bagian ke atasnya. Karena dia udah dikurangkan 1/5 bagiannya udah ke bawah duluan, maka lintasan bola ke atasnya adalah sama menggunakan rumus tak hingga. Adalah 12 meter. Jadi kalau panjang lintasan dia untuk berhenti, lintasan untuk bola ke bawah ditambah dengan lintasan bola untuk ke atas. Yang ke bawah 20 meter, yang ke atas ada 12 meter. Ada yang mau tanya di sini? Nggak ada? Cukup jelas? Ibu next ya. Jangan lupa tugas individunya ya. Seperti biasa, silahkan kalian kerjakan secara individu, lalu kirim ke ibu. Ya, yang udah, yang sudah, terima kasih. Yang belum, nanti dikirim ke ibu langsung ya, secara japri ke ibu. Lu yang belum, ayo lu. Ayo lu yang belum. Oke, terima kasih. Sekarang kita tarik kesimpulan ya. Nah, kita tarik kesimpulan. Apa itu deret geometri? Saya, Bu. Ya, so. Siapa nama? Sebutkan nama. Rido, Bu. Ya. Ya, Dok. Deret geometri adalah penjumlahan atau total dari suatu benteng geometri. Oke. Ada lagi yang lainnya? Leni mau jawab? Enggak, Bu. Oh, Leni malu-malu. Kalau deret geometri dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Siapa? Sebut nama. Ya, Aisyah. Aisyah, Bu. SN, Bu. Kalau deret SN, kalau barisan apa, Ais? UN. Ya. Julfa UN. Terus satu lagi, sebutkan, berikan contoh deret geometri. Ada yang mau?
Contoh deret geometri. Saya Bu. Ya, Saya. Haris Munandar. Mana ya? Yang mana? Ayo contohnya. Soalnya Bu. Contohnya. Soalnya. Contohnya aja. Oh, contoh jawaban. Enggak, contoh ini contoh soal ya, contoh soal dari deret geometri. Di suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang perkembangbiakan bakteri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap bakteri membelah diri menjadi dua. Setiap 30 menit sekali. Setelah 1 jam berarti bakteri akan menjadi 4 bakteri. Hitunglah jumlah bakteri dalam waktu 5 jam. Ya udah cukup ya. Itu contoh untuk deret geometri. Jadi deret geometri itu merupakan penjumlahan dari barisan geometri. Sedangkan ada 2 jenis deret geometri. Ada deret geometri dan ada deret geometri tahingga. Kalau deret geometri tahingga ada 2 jenis. Apa aja? Konvergen dan divergen. Iya benar, konvergen dan divergen. Kalau konvergen itu Yang bisa dihitung. bisa dihitung. Divergen Yang tidak bisa dihitung. yang tidak Tidak bisa dihitung, tak terhingga. Ya, tak terhingga, jadi tidak bisa dihitung. Kalau gitu, Ibu cukupkan sekian dari Ibu. Kita pertemuan besok, pertemuan selanjutnya insya Allah kita belajar tentang SPLDV, program linier, tentang program linier ya. Kalau itu Ibu ingatkan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, lindungi diri sendiri untuk melindungi orang lain. Oke? Terima kasih. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Walaupun di rumah aja tetap Waalaikumsalam. semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link evaluasi di-share melalui Google Classroom, namun pemberitahuannya melalui WA grup kelas.